Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Nurcaya dari kelas 2A jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya membuat video mengenai materi hadis-hadis tentang konsumsi mata kuliah ayat dan hadis ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustomi LCMAG. Baiklah, teman-teman semuanya, kita pasti melakukan kegiatan konsumsi ini setiap hari seperti makan, minum, atau aktivitas lainnya. Tetapi kita sebagai umat Islam tidak boleh asal-asalan dalam mengkonsumsi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Baiklah, sebelumnya secara sederhana, konsumsi ini artinya kegiatan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Secara bahasa, konsumsi ini berasal dari kata consumption yang artinya mengurangi atau menghabiskan nilai barang dari nilai guna barang atau jasa. Nah, jadi setelah kita pakai barang dan jasa tersebut, maka ini akan habis atau nilai guna ini akan habis dan juga telah terpakai bahkan tidak berguna lagi. Nah, dalam kegiatan konsumsi ini, orang yang melakukan konsumsi disebut sebagai konsumen. Tujuan dari konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan minum, kebutuhan rohani seperti mendengarkan musik, lalu juga mendapatkan pengakuan sosial, dan yang ketiga yaitu untuk menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa tersebut. Lalu faktor-faktor yang mengaruhi seseorang melakukan kegiatan konsumsi ini apa sih? Jadi yang pertama itu ada pendapatan, lingkungan sekitar, pola hidup, budaya, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lalu ada macam-macam juga dari konsumsi, yaitu ada secara menurut konvensional dan juga menurut Islam. Menurut konvensional ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama itu konsumsi langsung, digunakan langsung untuk kebutuhan itu juga seperti minum obat. Ada konsumsi cepat, barang yang cepat habis atau rusak, yaitu seperti makanan basi. Ada konsumsi lambat, yaitu barang yang tahan lama dan bernilai tinggi seperti mobil. Dan konsumsi produktif, barang yang dipakai untuk menghasilkan produk lain seperti kapas untuk membuat pakaian. Dan yang terakhir pemborosan, konsumsi yang menghasilkan banyak limbah seperti plastik dan styrofoam. Lalu menurut Islam itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu prinsip halal, yaitu seseorang muslim ini wajib mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik menurut syariat Islam. Hadisnya itu sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita ini hanya boleh memakan makanan yang halal dan baik menurut syariat Islam. Lalu yang kedua itu ada prinsip bersih dan menyehatkan. Allah ini merintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan baik serta tidak mengikuti godaan syaitan, yaitu hadisnya sesungguhnya Allah mencintai kebersihan dan kesehatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Islam ini sangat menekankan kebersihan baik pada makanan, minuman, maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Islam ini melarang kita dalam berlebih-lebihan makan dan minum. Hadisnya, tidak ada wadah lebih buruk daripada perut manusia, cukup beberapa suapan untuk mengenyangkan atau untuk menegakkan punggungmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi makan secukupnya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Nah, dalam Islam juga memiliki 4 rukun dalam mengkonsumsi yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini makanan harus halal. Jadi makanan yang kita konsumsi ini harus halal, baik dari sumber yang halalnya dan tidak bertentangan dengan syariat. Hadisnya yaitu makanan satu orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Islam ini mengajarkan yang artinya sifat qanaah dan berbagi, karena makanannya halal dan diberkahi bisa mencukupi lebih banyak orang. Yang kedua, makanan harus suci. Jadi makanan ini tidak boleh terkena najis atau kotor. Bahkan alat makannya pun harus bersih dan tangan kita juga harus bersih. Hadisnya yaitu jika salah satu dari kalian bangun tidur, jangan celupkan tangannya ke bejana sebelum mencucinya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Islam ini sangat memperhatikan kebersihan dalam konsumsi agar makanan ini tetap suci dan tidak tercemar. Lalu yang ketiga ini makanan harus diperoleh secara halal. Jadi makanannya ini bukan hanya
yang halal saja, tetapi cara mendapatkannya ini juga harus halal dan tidak boleh riba, mencuri dan lain sebagainya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Allah memerintahkan para rasul dan orang-orang beriman untuk makan dari yang baik dan beramal soleh. Hadis riwayat Muslim. Jika makanan diperah dengan cara haram, doa bisa tertolak dan keberkahan hidup pun bisa hilang. Lalu makanan harus disertai niat yang baik. Segala sesuatu dalam Islam ini dimulai dari niat yang baik. Seperti hadisnya, engkau akan mendapatkan sesuai dengan niatmu, wahai Yazid. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita makan ini hanya demi dunia, maka hanya dunia yang kita dapat. Tetapi jika kita memiliki niat karena Allah, maka akan ada pahala dan keberkahan. Nah, lalu ada prinsip-prinsip dalam mengkonsumsi yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama itu ada prinsip keadilan. Islam ini menekankan agar makanan dan minuman diperoleh dari sumber yang halal, bukan yang diharamkan. Seperti hadisnya, sesungguhnya Allah mengharamkan khamar dan harganya, bangkai dan harganya, serta babi dan harganya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Islam ini adil dan konsisten. Apa yang haram dikonsumsi, haram pula diperjualbelikan, dan juga ini dapat menjaga keadilan atau kestabilan ekonomi dan spiritual. Lalu ada yang kedua, prinsip kebersihan. Makanan yang dikonsumsi ini harus bersifat bersih dan layak. Hadisnya, Rasulullah melarang menaiki dan meminum susu dari unta yang makan kotoran. Hadis riwayat Tirmizi. Islam ini tidak hanya mengatur halal haram, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan kebersihan makanan. Konsumsi harus halal dan thayyib. Lalu yang ketiga ini ada prinsip kesederhanaan. Nah, Islam ini mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, serta menghindari sikap bermewah-mewahan, yaitu hadisnya, barang siapa minum dari bejana emas atau perak, maka ia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini mendorong kita untuk tetap hidup sederhana dan tidak sombong, dan selalu bijak dalam menggunakan nikmat dunia. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati. Islam ini mendorong kita untuk berbagi dan tidak egois dalam konsumsi, yaitu hadisnya, makanan 2 orang cukup untuk 3 dan makanan 3 orang cukup untuk 4. Hadis riwayat Muslim. Dengan berbagi ada keberkahan dalam makanan tersebut. Sedikit bisa jadi cukup untuk banyak orang jika ada niat baik dan rasa syukur. Dan yang kelima ada prinsip moralitas, yaitu konsumsi ini bukan hanya soal perut, tetapi juga menyangkut nilai spiritual dan moral. Hadisnya, jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia mengucapkan bismillah. Jika lupa, katakan bismillah fi awalahi wa akhirihi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi menyebut nama Allah saat makan menjadikan makanan ini berkah, mencukupi dan menumbuhkan kesadaran spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Baiklah, dari berbagai hadis yang sudah dijelaskan, kita dapat simpulkan bahwa Islam ini mengajarkan kita untuk mengkonsumsi atau konsumsi yang beradab dan bermoral. Bukan cuma soal halal atau haramnya saja, tetapi juga soal kebersihan, keadilan, kesederhanaan, dan bahkan niat dalam hati. Dengan mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW, insya Allah konsumsi kita ini akan lebih berkah dan bermanfaat. Baiklah, itulah pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan konsumsi. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang kita makan dan pakai ini tidak hanya mengisi tubuh, tetapi juga menguatkan iman dan mendatangkan pahala. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.